Jumat Indah menyambut sahabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Belajar Alkitab adalah salah satu hal terpenting yang seorang Kristen perlu lakukan. Itu bukan hanya sekedar untuk saya, saudara yang adalah pelajar Alkitab atau seorang pendeta, tapi itu juga baik untuk saudara yang adalah pengikut Kristus. Tetapi sangat disayangkan dan tidak bisa disangkal, ada banyak orang-orang Kristen yang tidak dapat mempelajari Alkitab sebagaimana mestinya, sehingga mereka bertanya bagaimana saya dapat mempelajari Alkitab dengan baik. Beberapa orang bahkan merasa kecewa dengan apa yang telah mereka pelajari dari Alkitab, karena mereka tidak merasa puas dengan apa yang mereka temukan. Mereka ingin terus mencari, dan terus mencari. Sebagai contoh, katakanlah Anda sedang bergumul untuk menyelesaikan bacaan Alkitab pada kitab Injil, dan Anda rindu untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah Anda pelajari sebelumnya. Salah satu cara untuk dapat menemukan kebenaran yang membuat kita terberkati adalah kita harus fokus terhadap teks yang sedang kita baca. Namun kita jangan hanya sekedar mempelajari konteks dari perikop yang sedang kita baca, tapi mari kita coba untuk memperhatikan dua hal penting dalam mempelajari perikop atau teks yang sedang kita baca. Yang pertama adalah key person. Key person dari kitab Injil itu tentu adalah Yesus. Yang kedua adalah keyword atau kata kunci. Kata kunci ini memuat pesan utama dari key person. Kata kunci ini adalah kata yang syarat dengan makna dan saling berhubungan dengan setiap action yang dilakukan oleh key person. Oke, mari sekarang kita coba untuk melakukan praktek ini bersama-sama. Mari kita buat renungan pembuka Sabat, renungan pagi, atau renungan malam, atau sesi belajar Alkitab kita dengan keluarga lebih berkualitas. Lukas pasal 6. Ya, sebagai contoh Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ditutup dengan sebuah perumpamaan oleh Yesus. Ada dua orang yang sedang membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas dasar batu, sedangkan yang lainnya tanpa dasar alias di atas tanah. Dalam perikop ini, Yesus sedang berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun rumah yang kuat. Rumah terbaik yang dibangun dengan fondasi yang kuat. Dan yang membuat cerita ini menarik, karena bagi saya tadinya ini seperti sebuah hal yang kebetulan terjadi. Mengapa? Karena pada pasal selanjutnya, yaitu pada pasal yang ke-7, diceritakan juga tentang berbagai macam rumah. Jadi, key personnya adalah Yesus. Keywordnya adalah rumah. Yesus diundang untuk datang ke rumah seorang perwira agar Yesus dapat memberikan pertolongan sehingga hambanya yang sakit itu bisa sembuh. Yesus kemudian juga bertemu dengan seorang janda yang baru saja keluar dari dalam rumah untuk mengantarkan jenazah anaknya laki-laki ke pemakaman. Dan pasal ini kemudian ditutup oleh cerita Yesus diundang ke rumah salah seorang Farisi yang mengadakan pesta jamuan makan. Dan di rumah itu akhirnya kita mendengar sebuah kalimat berdaulat dari Yesus anak Allah yang berkata, "Dosamu telah diampuni, pergilah dengan damai." Jadi semua cerita ini ada di sekitaran rumah. Maka sekarang kita dapat mengambil sebuah kesimpulan sederhana namun penuh dengan makna, bahwa kehadiran Yesus di rumah akan membuat perbedaan. Kehadiran Yesus di rumah memastikan ada damai di dalam rumah. Saya yakin dan percaya itulah kerinduan kita, kerinduan saudara dan saya. Yesus ada di dalam rumah kita. Sabat sudah tiba, saudaraku. Tapi fokus utama sabat adalah pada Yesus. Ruang lingkup utama sabat adalah pada rumah. Jadi apalah artinya sabat tanpa Yesus dan rumah kita? Sabat akan menjadi lebih bermakna ketika Yesus ada di dalam rumah kita. Walaupun cuma ikan asin yang kita makan, saudara, sabat is a happy day. Walaupun cuma itu aja baju yang akan kita pakai besok ke gereja, sabat tetap happy day. Walaupun kita sedang merasakan sakit, kekecewaan, malapetaka melanda kita, duka cita, ingat, sabat is a happy day. Karena Yesus hadir
memberikan jaminan penghiburan kepada kita. Dan yang lebih penting, Sabat memastikan seluruh anggota rumah kita dapat berdamai. Ada rekonsiliasi, saling mengampuni, seperti Yesus yang lebih dahulu mengampuni. Terimalah berkat Sabat, saudara, bersama orang-orang tercinta kita di dalam rumah. Selamat hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.